Shalom jemaat City of God yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengerti bahwa Natal tahun ini itu bukan suatu Natal yang mungkin meriah, suatu Natal yang mungkin kita bisa rayakan dengan hal-hal yang mungkin sangat meriah seperti itu. Tetapi kita yakin bahwa di Natal ini karena Tuhan sudah memberikan sesuatu yang spesial dalam hidup kita, yaitu karena Dia lahir dalam hidup kita. Walaupun mungkin di tahun ini kita melewati banyak cobaan, kita melewati banyak tantangan, tapi kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kesetiaan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi hidup kita. Melewati semua hal yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan tetap angkat kita, Tuhan tetap bawa kita di dalam kepak sayapnya, dan Dia akan terus bawa kita terbang lebih tinggi mengatasi badai yang ada. Mari saudara, naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Dia Raja segala Raja, Dia yang memelihara, dan Dia yang melakukan semuanya untuk masa depan kita yang penuh dengan harapan. Mari sembah Tuhan, mari bersyukur untuk anugerahnya. Kiarapayarapa syakaralayarapayarapa shikiaralaya. Kirapayarapa syakaralayarapa shikiaralayara. Kiralayarapa syakaralayaralayarapa. Shandayaralayarapa shikiaralaya. Oh, thank you, Jesus. Oh, you are forever in my life. Kau selamanya di hidup kami, Tuhan. Melewati segala hal, Kau beserta kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Oh, kesetiaan-Mu
Shalom, apa kabar semuanya Jemaat City of God? Kita bersyukur karena hari ini Tuhan sudah memberikan kepada kita hari yang baru. Berkat anugerah kemurahan-Nya menyertai saudara dan saya, amin. Bukankah kasih-Nya yang begitu besar? Nah, kita bersyukur minggu ini kita sekali lagi masuk di dalam minggu Natal. Satu minggu yang indah karena cintanya dibuktikan 2000 tahun yang lalu yang berlaku sampai hari ini. Cinta akan kehidupan kita. Dia menyelamatkan kita dengan karya, sebuah mahakarya yang luar biasa. Bukti daripada cinta yang dinyatakan melalui kehadirannya di muka bumi. Bukan sebagai raja yang hidup di dalam satu zona yang eksklusif sehingga orang banyak tidak dapat menyentuh dan merasakannya. Tapi dia hadir di tengah-tengah kehidupan yang tidak pernah bisa dibayangkan bahwa seorang raja di atas segala raja lahir di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada umumnya. Dan saya yakin sekali pada waktu Tuhan berkata akan pakai kita, 2 hari betul-betul kita diajar untuk merenungkan bahwa kita dipersiapkan untuk menjadi alatnya untuk banyak orang yang ada di padang gurun. Nah, dia hadir di tengah-tengah padang gurun kehidupan banyak orang yang berdosa, kehidupan orang-orang yang seharusnya terhilang. Nah, di dalam Matius pasal yang pertama, kalau Anda belajar tentang silsilah daripada Yesus, kita akan bersyukur sekali karena dia tidak hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang mungkin berkata, wah garis keturunannya bagus, orang ini memang benar, orang benar, sehingga dia layaklah dipakai oleh Tuhan. Seringkali kita membuat sebuah penilaian sendiri tentang kehidupan tanpa kita belajar lebih banyak bahwa sebetulnya Tuhan tidak memandang masa lalu kita. Mungkin kita hidup sebagai orang pendosa di masa lalu, tapi dia akan pakai saudara, pakai saya untuk menjadi alatnya, asalkan kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Begitu juga kehidupan orang di luar sana. Sekarang saya merenungkan, sekarang saya melihat ada orang-orang berdosa yang masih hidup di dalam dosa. Jangan pernah menghakimi mereka, tapi berbelas kasihlah kepada mereka, karena mereka akan dipakai oleh Tuhan. Mereka akan diubahkan oleh Tuhan pada waktu keselamatan itu menyentuh hidup mereka. Nah, mari kita belajar tentang bagaimana silsilah kehidupan Yesus. Di dalam ayat yang kelima dikatakan gini, Salmon memperanak Boas dan Rahab. Boas memperanak Obed dari Rut, Obed memperanak Isai. Kalau Anda belajar, ada 2 nama di situ yang menarik sekali. Yang pertama Rahab. Rahab itu siapa? Seorang wanita sundal yang tinggal di tembok Yeriko. Dan yang kedua adalah Rut, yang itu adalah orang Moab, orang asing. Mari kita lihat, Tuhan pakai kedua orang ini masuk dalam garis keturunan secara jasmani dari kehidupan Yesus yang lahir di muka bumi 2000 tahun yang lalu. Dia menunjukkan bahwa dia tidak melihat bahwa manusia daging kita itu menghalangi akan kuasa Tuhan mampu bekerja. Tapi Tuhan menunjukkan kepada setiap dari kita bahwa kuasanya itu akan memulihkan setiap dari kita yang berkata, ini aku Tuhan dan aku percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, mari masing-masing setiap dari Anda renungkan. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa di masa lalu, hak yang sama juga diterima kepada orang-orang di luar sana yang belum diselamatkan. Mungkin itu saudara kita, mungkin bahkan orang terdekat kita, mungkin itu adalah mereka sahabat-sahabat kita. Mari perkenalkan Yesus kepada mereka, karena Tuhan juga akan pakai mereka. Sedosa apapun yang mereka sekarang hidupi, tapi kalau mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mengaku akan dosa-dosa mereka, mereka dibaptis, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan dipakai untuk menjadi alat-alatnya. Karena di dalam ayat yang ke-18 Matius pasal yang pertama dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ada kuasa Roh Kudus turut bekerja dalam proses melahirkan sebuah karya ilahi. Saya terlalu yakin pada waktu Roh Kudus turut bekerja dalam hidup kita, Dia akan melahirkan atau kita akan menjadi alatnya untuk menyelesaikan rencana Bapa.
Oleh karena itu, mari di dalam suasana Natal, di dalam minggu Natal ini, mari kita ingat, adakah orang-orang di sekitar kita yang masih belum diselamatkan? Berbelas kasihlah buat mereka. Tunjukkan jalan yang baik buat mereka tentang Yesus. Hidup keluargamu yang dipulihkan akan menjadi daya tarik bagi orang banyak untuk datang mengenal Yesus. Pada waktu saudara membawa mereka yang berdosa, yang berlumuran dengan dosa, percayalah, mereka akan mengalami pemulihan. Karena kuasa Roh Kudus yang bersatu dengan kehidupan orang bertobat, mereka akan menjadi pelaksana daripada firman yang kuat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kasih anugerah kemurahan-Mu yang luar biasa buat kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih dan cinta yang tak terukur dan terhingga. Terima kasih untuk hari ini. Bapak, sekali lagi kami meminta padamu, berkati Tuhan jemaat-Mu. Untuk setiap dari kami terus memiliki belas kasihan. Kami orang yang sudah dipulihkan, memiliki belas kasihan untuk memulihkan orang lain. Kami yang sudah dipulihkan, memiliki cinta untuk mengangkat mereka yang ada di padang gurun untuk menjadi alat-alat kepunyaan-Mu sendiri. Bapak, kami percaya tidak ada seorang pun yang benar, tapi kalau Roh Kudus masuk dalam hidup mereka, mereka akan menjadi sempurna di mata-Mu. Bapak, berkati dalam suasana Natal ini, kiranya kami, gereja-Mu, semakin kuat untuk memberikan kerinduan untuk mewartakan Injil. Injil keselamatan, Injil kelepasan dan kemerdekaan bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Dan sekarang kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang bekerja, yang bisnis, yang ada di dalam aktivitas rumah tangga, diberkati berkelimpahan. Begitu juga kami dalam kesehatan. Pelihara kami dalam kesehatan. Menudungi kami dari semua sakit penyakit. Membuat kami sembuh di dalam sakit penyakit kami. Dan kami jadi berkat. Beri damai sejahtera-Mu, iman yang kuat untuk kami pulih. Kami punya iman kuat bahwa kami adalah pemenang. Dan kami siap melewati hari ini. Anak cucu keturunan kami semuanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Mari jemaat kita berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan yang besar. Anda dan saya yang diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati saya juga.